Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudaraku semuanya. Pada perjumpaan kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan seorang tokoh besar dari ranah Minang, ulama pelita bangsa yang namanya harum sepanjang masa, yaitu Syekh Ali Imran Hasan, pendiri Pondok Pesantren Nurul Yakin. Bagaimana perjuangan, apa saja jasa, ilmu dan warisan. Mari kita simak bersama kisah lengkapnya sampai selesai. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dan manfaat darinya. Syekh Ali Imran Hasan, nama lengkap Syekh Haji Ali Imran Hasan, lahir Selasa 30 Juni tahun 1926 M 19 Rajab 1344 hari, Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Wafat Rabu 12 April tahun 2017 M 14 Rajab 1438 hari, usia 90 tahun, dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Nurul Yakin, Ringan-Ringan. Gelar ulama besar, pemimpin tarekat Syatariah, pendiri Pondok Pesantren Nurul Yakin, tokoh pendidikan Islam Minangkabau. Bab 1, kelahiran, latar belakang, dan pendidikan awal. Beliau lahir dari pasangan ayah bernama Syekh Hasan Tuanku Bagindo dan ibu bernama Hajah Siti Aisyah. Keluarganya adalah keturunan ulama dan pemimpin tarekat yang dihormati di daerah itu. Sejak kecil, Ali Imran Hasan sudah dibesarkan dalam suasana agama yang sangat kental. Ayahnya sendiri adalah seorang ulama yang mendalami ilmu syariat dan hakikat, serta pemimpin tarekat Syatariah yang diwarisi dari leluhurnya. Sejak usia dini, beliau sudah diajarkan membaca Al-Quran, dasar-dasar ibadah, akidah, dan fikih langsung oleh ayahnya. Di lingkungan keluarga dan nagari, ia dikenal sebagai anak yang cerdas, tenang, tekun, dan sangat menghormati orang tua serta orang yang lebih tua. Semangat belajarnya sangat besar. Setiap hari ia selalu hadir di surau untuk mengaji dan mendengarkan pengajian para ulama di kampungnya. Selain ayahnya, guru pertamanya yang besar pengaruh adalah Syekh Muhammad Amin atau Buya Metowai, ulama terkemuka di Pakandangan. Dari beliau, Ali Imran mendalami kitab-kitab dasar fikih, tata bahasa Arab, dan akhlak. Beliau juga berguru kepada Syekh Kiramatullah Ungku Salih, tokoh tarekat yang mengajarkan dasar-dasar tasawuf dan tata cara beribadah dengan hati yang hadir. Pada masa itu, fasilitas pendidikan belum lengkap. Beliau harus berjalan kaki jauh, menempuh jalan berbatu dan hutan, hanya untuk mengikuti pengajian. Seringkali ia membawa bekal sederhana berupa beras atau ubi rebus, dan tidur di surau bersama santri lain demi menuntut ilmu. Inilah awal terbentuknya ketabahan dan kesederhanaan yang menjadi ciri khas hidup beliau sampai akhir hayat. Bab 2. Perjuangan menuntut ilmu ke berbagai penjuru. Ketika usianya menginjak 18 tahun, beliau memutuskan merantau untuk menambah ilmu ke Padang Panjang, menuntut ilmu pada Tuanku Haji Ibrahim, seorang ulama terkemuka di sana. Namun, perjalanan ini tidak berlangsung lama karena ada perselisihan pendapat antara gurunya dengan tokoh masyarakat setempat yang mengganggu kelancaran belajar. Beliau pun beranjak pergi. Tahun 1945, beliau melanjutkan perjalanan ke Manggo, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, untuk berguru kepada Syekh Syahidan Syarbaini, pengasuh pesantren di sana. Di sini beliau belajar lebih mendalam ilmu fikih, tafsir, dan hadis. Hidupnya sangat sederhana, membantu pekerjaan rumah dan ladang milik gurunya sebagai tanda bakti, sambil terus mengaji dari pagi hingga larut malam. Tahun 1946 sampai 1949, beliau pindah ke Payakumbuh, masuk ke lingkungan pendidikan pimpinan Syekh Ibrahim Harun Tiakar, pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tiakar dan tokoh besar organisasi Perti. Di sini ilmu agama beliau makin lengkap. Beliau juga sempat mengikuti training college, program pendidikan khusus yang diadakan Syekh Nasyaruddin Taha, tokoh pendidikan Islam saat itu, untuk memperdalam metode pengajaran dan pemahaman kitab. Puncak masa menuntut ilmu beliau terjadi pada tahun 1950 sampai 1960, ketika beliau masuk ke MTI Malalo, Kecamatan Sulitair, Kabupaten Solok. Pimpinan Syekh Sakaria Labai Seti, ulama besar dan murid langsung Syekh Sulaiman Rasuli. Di MTI Malalo, beliau duduk di kelas tertinggi sekali
sekaligus dipercaya menjadi pengajar untuk kelas-kelas rendah. Selama 10 tahun mengabdi di sana, beliau menguasai hampir seluruh kitab kuning, mulai dari tata bahasa Arab, balaghah, mantik, fikih, ushul fikih, tafsir, hadis, hingga ilmu tasawuf dan tarekat. Di masa ini pula, beliau menerima izin dan sanad untuk mengajarkan tarekat Syatariah dari gurunya, yang berarti beliau berhak membina dan membimbing murid dalam jalan tasawuf sesuai syariat Islam. 10 tahun di Malalo menjadi masa emas pembentukan ilmu dan kepribadian beliau. Beliau hidup hemat, tidak pernah meminta bayaran mengajar, dan menganggap ilmu sebagai amanah yang wajib disebarkan. Bab 3, mendirikan Pondok Pesantren Nurul Yakin. Sekitar tahun 1960, tokoh masyarakat dan ulama dari kampung halamannya di Pakandangan berdatangan ke Malalo, memohon agar beliau pulang dan mendirikan tempat belajar di daerah asal. Saat itu, kebutuhan akan pendidikan agama sangat tinggi, namun jumlah ulama yang tinggal di sana sangat terbatas. Beliau meminta izin kepada gurunya, Syekh Sakaria Labaiseti, dan juga berkonsultasi dengan Syekh Sulaiman Rasuli, ulama besar Candung. Keduanya memberikan restu penuh bahkan mendoakan agar usaha ini berkah dan bermanfaat. Beliau pun pulang bersama beberapa teman seperguruan yang bersedia membantu mengajar. Awal tahun 1961, beliau memulai kegiatan pengajaran di sebuah surau kecil sederhana di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan. Tempat ini kemudian menjadi cikal bakal Pondok Pesantren Nurul Yakin. Nama Nurul Yakin diambil dari harapan agar ilmu yang diajarkan menjadi cahaya yang menumbuhkan keyakinan yang kokoh dalam hati setiap santri. Perkembangan awal, santri pertama hanya sekitar 15-20 orang, sebagian besar anak-anak dari lingkungan sekitar. Beliau mengajar sendiri dari pagi hingga malam, mulai dari mengaji Al-Quran, Nahwu, Syaraf, Fikih, hingga Tasawuf. Fasilitas sangat terbatas. Bangunan berupa kayu dan rumbia, tidur beralaskan tikar, makan seadanya dengan bantuan warga sekitar. Namun semangat belajar sangat tinggi karena ilmu disampaikan dengan hati dan keteladanan. Metode menggunakan sistem sorogan dan bandongan khas pesantren tradisional. Beliau menekankan keseimbangan, menguasai syariat sekaligus ilmu hakikat. Ajaran tarekat Syatariah beliau jalankan dengan cara moderat, tidak berlebihan, dan selalu berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pengembangan dan kemajuan. Seiring berjalannya waktu, nama beliau makin dikenal. Santri datang tidak hanya dari Padang Pariaman, tapi dari pesisir selatan, Agam, 50 kota, Pasaman, bahkan sampai ke Riau, Jambi, dan Bengkulu. Jumlah santri bertambah menjadi ratusan orang. Dibangun masjid besar, asrama putra dan putri, ruang kelas, gedung administrasi, serta fasilitas air bersih dan kesehatan. Kurikulum dikembangkan, selain kitab kuning, ditambahkan pelajaran umum agar santri siap menghadapi zaman. Lembaga pendidikan dibentuk berjenjang, mulai dari TK, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, hingga Aliyah. Beliau juga membina jaringan kerjasama dengan pesantren lain, mengadakan pertemuan ulama, dan sering menjadi penengah perselisihan antar warga maupun antar organisasi Islam. Pondok Pesantren Nurul Yakin menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbesar dan paling berpengaruh di Sumatera Barat. Ribuan lulusan tersebar menjadi guru, ulama, pendidik, pejabat, dan tokoh masyarakat yang memegang teguh ajaran yang diterima. Bab 4, perjuangan lain, karakter, dan warisan ajaran. Selain mengajar dan mengelola pesantren, beliau juga aktif dalam organisasi keagamaan. Beliau menjadi tokoh sentral dalam perti di tingkat daerah, serta anggota Majelis Ulama Indonesia. Beliau sering diundang memberikan ceramah, mengisi pengajian umum, dan menjadi pembicara dalam pertemuan ulama se-Sumatera Barat. Karakter beliau sangat dikenal. Sederhana, rumah dan pakaian tidak pernah mewah, makan seperlunya, tidak menyukai pujian berlebihan. Bijaksana, dalam memimpin pesantren, beliau tegas namun lembut. Kesalahan santri diperbaiki dengan nasihat, bukan hukuman keras. Penyayang, menganggap semua santri seperti anak sendiri. Banyak santri yang kurang mampu dibebaskan dari biaya pendidikan, bahkan diberi bantuan makan dan pakaian. Pendamai, jika ada perselisihan antar warga atau kelompok, masyarakat selalu mengadu ke beliau karena kemampuan beliau melihat masalah secara adil dan solutif. Ajaran pokok beliau, 1. Ilmu agama harus dipelajari dan diamalkan bersama-sama. 2. Syariat tanpa hakikat ibarat tubuh tanpa jiwa. Hakikat tanpa syariat ibarat jiwa tanpa aturan. 3. Tarekat adalah jalan menyempurnakan ibadah lahir dan batin, tidak boleh keluar dari syariat Islam. 4. Akhlak adalah buah dari ilmu. Orang berilmu tinggi harus semakin rendah hati dan berbakti kepada sesama. Bab 5. Penerus dan pengganti. Sejak masa sehat dan kuat, Syekh Ali Imran Hasan sudah menyiapkan penerus secara bertahap. Beliau percaya bahwa lembaga pendidikan harus tetap berdiri dan berkembang meski beliau sudah tiada. Beliau melatih putra-putranya serta murid-murid terbaik untuk memegang
tampuk kepemimpinan. Penerus utama, setelah beliau semakin lanjut usia dan kesehatan menurun, kepemimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin diserahkan secara resmi kepada Dr. Hari Muhammad Imran, M.A., putra kandung beliau yang keempat. Beliau adalah orang yang dididik langsung sejak kecil, menuntut ilmu di pesantren ini, lalu melanjutkan pendidikan tinggi hingga meraih gelar doktor di bidang pendidikan Islam. Selain itu, putra-putra beliau yang lain juga memegang peran penting. Hari Amrullah Imran mengurus bidang pembangunan dan fasilitas. Hari Ahmad Imran bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kurikulum. Hajah Siti Aisyah dan saudari-saudari lainnya membina pendidikan putri dan kegiatan keagamaan wanita, tim pengajar dan pimpinan. Di samping keluarga inti, ada sejumlah murid lama beliau yang diangkat menjadi pengasuh dan pengajar tetap. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengabdi puluhan tahun, mengerti cita-cita pendiri, dan memiliki kemampuan ilmu yang memadai. Bersama-sama dengan keluarga pendiri, mereka membentuk kepemimpinan kolektif agar pesantren tetap kokoh. Saat ini, di bawah kepemimpinan Dr. Hari Muhammad Imran, M.A., Pondok Pesantren Nurul Yakin terus berkembang. Jumlah santri mencapai lebih dari 2.000 orang, putra-putri. Fasilitas makin lengkap, gedung bertingkat, laboratorium, perpustakaan, asrama nyaman, dan sistem pendidikan terpadu. Tetap memegang teguh tradisi pengajian kitab kuning dan ajaran tarekat syatariah yang moderat. Terus melahirkan ulama, pendidik, dan tokoh yang menyebarkan ilmu ke seluruh Indonesia. Inti ajaran dan semangat yang ditanamkan Syekh Ali Imran Hasan, ilmu untuk diamalkan, harta untuk disedekahkan, dan hidup untuk berbakti, tetap menjadi pedoman hidup seluruh warga pesantren hingga sekarang. Bab 6, Akhir Hayat. Memasuki usia lanjut, kesehatan beliau mulai menurun. Beliau sering sakit-sakitan, namun tetap berusaha hadir memimpin syalat berjamaah dan memberikan nasihat jika kondisi memungkinkan. Pada awal April tahun 2017, kondisi beliau memburuk dan dirawat di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah, Padang. Pada Rabu pagi, 12 April tahun 2017, bertepatan dengan 14 Rajab 1438 hari, beliau menghembuskan napas terakhir dalam usia 90 tahun, disaksikan keluarga dan kerabat terdekat. Kabar wafatnya menyebar cepat. Ribuan orang berdatangan dari berbagai daerah, ulama, jabat, tokoh masyarakat, mantan santri, dan warga biasa ingin memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman dilakukan dengan prosesi sederhana namun penuh haru di halaman masjid pesantren yang beliau dirikan. Makam beliau kini menjadi tempat ziarah dan doa bagi siapa saja yang ingin mengenang jasa, ilmu, dan keteladanan beliau. Demikianlah kisah hidup lengkap Syekh Hari Ali Imran Hasan, dari anak kecil yang haus ilmu, menjadi perantau yang berjuang keras mencari pengetahuan, hingga menjadi pendiri pesantren besar yang meninggalkan warisan ilmu dan akhlak tak ternilai bagi umat Islam di Minangkabau dan seluruh Indonesia.